Yuk jadi bagian dari dakwah Najia TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najia TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Kemudian Allah sifati dirinya, Allah kabarkan bahwasanya Allah khalaqa, alladzi yang khalaqa menciptakan, sab'a, apa artinya sab'a? 7 samawat, ya, langit ya. Sab'a samawat, 7 langit, tibaqa, berlapis-lapis. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara, ma tidak, tara kamu melihat, fi pada khalqi ciptaan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Ma tara kamu sekali-kali tidak melihat, fi khalqi Ar-Rahman pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah, min tafawut sesuatu yang tidak seimbang. Fa maka irji' kembalilah, farji'il basara, al-basar ya, ini pandangan atau penglihatan. Farji'il basara, maka lihatlah kembali, lihatlah berulang-ulang. Hal, apakah, tara kamu melihat, min futur sesuatu yang tidak seimbang. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya, tibaqa artinya apa? Berlapis-lapis. Maksudnya langit berlapis-lapis itu artinya adalah langit bertingkat-tingkat. Apa maksud dari berlapis-lapis, Bu? Bertingkat-tingkat. Langit ada 7 lapis, ada 7 tingkat. Pertanyaannya adalah, apakah antara langit yang pertama dan yang langit berikutnya yang di atasnya itu apakah ada pemisah, ataukah langit yang pertama langsung bersambungan dengan langit yang kedua? Demikian juga langit yang kedua bersambungan langsung dengan langit yang ketiga sampai ke langit yang ketujuh. Ataukah yang kedua, langit yang pertama yakni langit dunia, antara langit dunia dengan langit yang di atasnya apakah ada pemisah, ada jeda? Yang mana menurut Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Bisa dipahami pertanyaannya? Apakah langit yang pertama langsung bersambung dengan langit yang kedua, ataukah ada jeda pemisah antara langit yang pertama dan langit yang kedua? Demikian juga langit yang kedua dan yang ketiga ada pemisahnya, ada jedanya. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Di sini para ulama ada 2 pendapat berkenaan dengan hal ini. Ada yang mengatakan bersambung. Pendapat pertama mengatakan bersambung. Antara langit yang pertama dan yang kedua langsung bersambung.
Tidak ada pemisah atau tidak ada jedanya. Jadi jarak antara satu langit dengan langit yang lain itu adalah jarak antara langit yang satu dengan langit yang lainnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Berapa? 500 tahun perjalanan. Pendapat yang pertama mengatakan langsung bersambung, tidak ada pemisahnya. Pendapat yang kedua mengatakan ada pemisahnya. Ya, terpisah antara langit yang pertama dan langit yang kedua itu ada pemisahnya. Dan Al-Imam Ibn Katsir memilih pendapat yang kedua, bahwasanya antara langit yang pertama dan langit yang kedua ada pemisahnya. Allah taala alam. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali-kali ma tara, kamu tidak melihat fi khalqir rahman, pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah, min tafawut, ada sesuatu yang tidak seimbang. Fi khalqir rahman, pada ciptaan Allah, pada makhluk Allah. Apa yang dimaksud dengan fi khalqir rahman, ciptaan Allah? Yang mana ciptaan Allah yang dimaksud? Ini juga ada perbedaan tafsir dalam memahami fi khalqir rahman. Pertama, tafsiran yang pertama, ciptaan Allah di sini maksudnya adalah sifatnya umum. Semua ciptaan Allah kamu tidak akan mendapati pada setiap atau masing-masing ciptaan Allah tersebut tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak seimbang. Semua ciptaan Allah pasti sempurna. Jadi tafsir yang pertama, fi khalqir rahman, ciptaan Allah di sini adalah umum. Semua ciptaan Allah kamu tidak akan melihat padanya terdapat sesuatu yang tidak seimbang. Kamu tidak akan mendapati ada yang kurang dari ciptaan Allah. Artinya apa? Semua apa yang Allah ciptakan pasti sempurna. Nah, ini yang pertama, makna dari khalqir rahman, ciptaan Allah di sini adalah semua ciptaan Allah. Namun tafsiran yang kedua, bahwa ini bukan umum tapi khusus. Karena sebelumnya berbicara tentang apa? Tentang langit. Berbicara tentang langit. Maka maksudnya di sini makna khusus adalah langit. Ketika kamu melihat langit, kamu tidak akan mendapati sesuatu yang tidak seimbang pada langit. Allah menciptakan langit dengan sempurna. Ya, dengan tingkatan-tingkatannya yang 7. Ya, kita lihat bagaimana besarnya langit dengan berbagai benda yang ada di langit. Seperti yang bisa kita lihat, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang. Maka lihatlah langit tersebut. Kamu tidak akan dapati adanya sesuatu yang tidak seimbang, tidak sempurna pada penciptaan Allah. Makhluk bernama langit. Sekali lagi, tafsir yang pertama apa, Bu? Umum. Artinya semua ciptaan Allah kamu tidak akan dapati kekurangan, tidak berimbang, tidak sempurna. Jadi semua ciptaan Allah sempurna. Yang kedua, maksudnya di sini adalah melihat langit. Berarti ini makna khusus. Lihatlah
bagaimana sempurnanya penciptaan Allah pada langit. Kemudian firman Allah SWT berikutnya, farji'il basara hal tara min futur. Masih sambungan ayat yang ketiga. Maka lihatlah kembali, lihatlah berulang. Hal tara, apakah kamu melihat min futur? Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Lihat kembali. Apa yang dilihat kembali, Bu? Perhatikanlah apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, amati, apakah ada kekurangan? Apakah ada yang tidak sempurna? Tafsiran yang kedua, makna khusus yakni langit. Lihat kembali, perhatikanlah baik-baik, amati dan amati. Lihat dengan baik langit. Coba lihat baik-baik, perhatikan. Hal tara min futur? Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, yang tidak sempurna? Baik penafsiran yang pertama maupun tafsiran yang kedua ini tidak saling bertentangan. Ini tidak bertentangan. Kalau yang pertama itu adalah makna umum, maka masuk di dalamnya apa, Bu? Masuk di dalamnya juga adalah langit. Intinya bahwa Allah Maha Kuasa dan lihatlah penciptaan Allah, lihatlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapati semua ciptaan Allah adalah sempurna. Termasuk diantaranya adalah ciptaan Allah adalah apa? Langit. Naam. Futur. Apa artinya futur? Futur itu artinya, ya, kalau kita melihat maknanya adalah tidak seimbang, ya. Sesuatu yang tidak terimbang. Jadi maknanya ya futur itu adalah terbelah. Makna futur apa? Terbelah. Jadi kalau dilihat secara makna futur itu artinya terbelah. Berarti kalau yang terbelah itu lebih cocok kepada apa maknanya, Bu? Kepada makna langit. Lihatlah, apakah engkau mendapati langit itu terbelah? Jawabannya tidak. Tapi kelak langit itu akan terbelah. Kapan, Bu? Pada hari kiamat. Dan banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang terbelahnya langit. Ya, di surah Juz Amma, ya surah-surah Juz Amma kita akan dapati Allah menjelaskan tentang langit nanti pada hari kiamat akan terbelah. Apa contohnya, Bu? Idas samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Ayat yang lain idas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Dan ayat-ayat yang lainnya. Namun saat ini perhatikanlah langit. Perhatikanlah langit, maka engkau tidak akan mendapati adanya cacat pada penciptaan langit. Di ayat yang ketiga, perintahnya adalah farji'il basara, lihatlah kembali. Lihatlah berulang-ulang.